Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amalu alladzi yuballighuna ila hubbik. Allahumma ja'al hubbaka ahabbu ilaina min anfusina wa minal ma'il barid. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mulai kajian tentang tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain ini adalah tafsir yang ditulis oleh dua ulama yang dipanggil Jalal. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Tafsirul Jalalain ini dengan gaya bahasa dilihat dari gaya bahasa pelajaran orang-orang yang belajar bahasa Arab, ya. Maka di sini kita bisa dapat menemukan banyak kaidah-kaidah bahasa Arab nanti di dalam kajian tafsir ini. Makanya memang ini menjadi standar di pesantren-pesantren, karena di pesantren itu tuntutannya adalah ilmu alam. Nah, maka mereka di pesantren-pesantren tersebut banyak yang kemudian mengkaji tafsir ini untuk memudahkan santrinya mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan di pesantren tersebut, seperti ilmu nahwu, ilmu sorofnya, dan lain sebagainya. Nah, tafsir ini ditulis oleh dua orang ulama yang dipanggil dengan Jalal. Ya, yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli dan yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Jalalani atau Jalalain. Nah, maka dua Jalal bahasanya. Nah, ini kitab ini sangat fenomenal bagi kalangan pesantren. Kenapa? Karena dikisahkan ketika Syekh Jalaluddin Al-Mahalli memulai penulisan tafsir ini, dia memulainya dari surah Al-Baqarah sampai akhirnya surah Al-Isra. Setelah menyelesaikan surah Al-Isra, juz ke-15, itu beliau meninggal. Maka ketika muridnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti menziarahi kuburan beliau pada bulan Ramadan, murid-murid dan juga keluarga dari Syekh Jalaluddin Al-Mahalli menyodorkan kitab tafsir yang belum selesai kepada Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dan Jalaluddin As-Suyuti menyelesaikan tafsir itu selama bulan Ramadan, itu dengan gaya bahasa yang persis dengan gaya bahasa gurunya dalam menulis tafsir ini. Makanya disebut dengan tafsir Jalalain. Jalal, dua Jalal yang menulisnya. Dan subhanallah, kalau umpama punya murid seperti itu luar biasa. Dan semoga kita bisa mencontoh demikian, sehingga meskipun mereka sudah ratusan tahun meninggalnya, namun amal jariah mereka atas keikhlasan mereka dalam menuliskan ilmu mereka itu benar-benar tetap tercatatkan pahala jariahnya sampai hari ini. Dikaji di ribuan pesantren dan ribuan santri. Luar biasa barokahnya ilmu mereka. Dan keberkahan ilmu itu disebabkan karena dua hal. Yang pertama karena keridhaan orang tua terhadap anaknya. Yang kedua keridhaan daripada guru yang mengajarkannya. Maka di sini santri dituntut untuk betul-betul memperbaiki adabnya dan berharap kepada Allah untuk mendapatkan keberkahan daripada hidup dan ilmu yang mereka kaji di pesantren tersebut. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai sebagaimana biasanya, karena memang kitab ini tidak membahas tafsir Al-Fatihah dulu, dan langsung mulai dari tafsir surah Al-Baqarah, dan memang
yang ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Saya bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita sampai 5 ayat. Surah Al-Baqarah itu dituntut. Jadi siapa saja yang selalu membaca surah Al-Baqarah, nah, maka rumahnya diharamkan untuk dihuni oleh jin atau makhluk halus. Jadi kalau umpama ingin rumah kita itu bersih dari gangguan jin dan sebagainya, biasakan membaca surah Al-Baqarah. Kalau tidak bisa membaca seluruh surah Al-Baqarah karena ada 3 juz itu, maka cukup dalam setiap hari di rumah kita itu kita membaca 10 ayat surah Al-Baqarah. 10 ayat itu yang mana? Yang pertama, 5 ayat yang pertama. Alif Lam Mim sampai humul muflihun. Yang kedua, di pertengahan, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu rahmanur rahim. Kemudian dilanjutkan dengan ayat kursi. Ya, sampai akhir. Nah, itu sudah 7 ayat. Lantas kemudian ditutup dengan 3 ayat terakhir yang mulai daripada lillahi ma fis samawat sampai la yukallifullahu nafsan illa usaha. Siapa yang selalu membaca ini maka tidak akan dihuni rumahnya itu dengan oleh jin-jin penghuni yang biasa menghuni rumah-rumah orang. Dan ini juga menjadi ayat-ayat yang biasa digunakan orang untuk meruqyah orang lain, ya, meruqyah diri dan meruqyah orang lain. Nah ini, meskipun pada prinsipnya Al-Quran itu bukan ayat-ayat ruqyah, namun Al-Quran itu adalah suatu konsep yang diturunkan Allah langsung untuk diterapkan di dalam kehidupan. Yang mana kemudian ketika Al-Quran itu dijalankan dengan benar, sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah, maka akan mendatangkan berbagai rahmat baik dari langit dan bumi. Ya. Oleh karena itu, semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari Al-Quran itu sendiri. Kita mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu adalah salah satu ayat yang termasuk dari 7 ayat yang sangat yang mengguncang jagat dunia di antara semua ayat-ayat yang diturunkan Allah. Jadi Bismillah itu adalah salah satu ayat yang luar biasa nilai kandungannya. Bayangkan ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan daripada umat Nabi Nuh itu dengan ucapan Bismillah. Ketika kemudian tsunami datang menggulung mereka, sudah sampai di puncak gunung dengan ucapan Bismillah. Kemudian kapal daripada Nabi Nuh itu bisa melenggang di atas lautan tanpa harus hancur dihantam tsunami. Ketika kemudian air bah itu terjadi dan banjir bah itu terjadi dengan tsunami. Bayangkan, sudah bikin perahu di atas puncak gunung masih juga hampir dihantam tsunami. Dengan Bismillah Allah menyelamatkan. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang mati yang tidak lain adalah putranya Nabi Nuh yang bernama Sam bin Nuh. Ketika ditantang oleh orang-orang Yahudi bahwa kalau engkau memang adalah seorang Nabi Allah wahai Isa, maka coba engkau pasti memiliki mukjizat yang sama dengan Nabi sebelummu, yakni Nabi Musa alaihissalam. Kalau engkau memang punya mukjizat, maka buktikanlah. Dan ketahuilah bahwa Nabi Musa alaihissalam itu bisa menghidupkan orang mati. Sebagaimana nanti akan dibahas dalam lanjutan surah Al-Baqarah itu tentang bagaimana Allah memerintahkan untuk menyembelih seekor sapi terhadap orang Yahudi dari umat Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya kemudian Nabi Isa alaihissalam sholat sunat 2 rakaat. Setelah itu kemudian memohon pertolongan kepada Allah. Setelah itu kemudian dia datang
menghidupkan. Siapa yang aku ingin hidupkan? Nah, sebagian di antara mereka mengatakan, hidupkan orang mati yang kemarin. Lantas yang lain berkata, jangan, hidupkan yang sudah lama meninggal, yakni bapaknya para nabi, yakni Sam bin Nuh, putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Ini salah satu nabi Allah. Maka begitu kemudian dihidupkan, ketika sudah berdiri di kuburannya, maka Nabi Isa alaihissalam berucap, Bismillahilladzi. Nah, sekali lagi pakai Bismillah. Maka hiduplah Nabi Syam bin Nuh tadi ini. Lantas kemudian tidak ada ucapan yang pertama diucapkan kecuali dia berucap seperti layaknya orang yang sedang merintih kesakitan. Ya gitu. Aduh gitu. Ucapan aduh yang pertama. Kenapa bisa? Maka bertanyalah Sam bin Nuh, apakah sudah kiamat? Katanya tidak, Allah hanya memberiku izin untuk memanggil engkau. Maka berkatalah bertanyalah Nabi Isa alaihissalam. Salah satunya adalah pertanyaan Nabi Isa, apa yang paling berkesan bagimu ketika engkau hidup? Apa yang dikatakan? Yang paling berkesan di saat hidup adalah kematian. Loh, kenapa bisa? Sebab bekas-bekas sakaratul maut yang aku rasakan itu sampai hari ini, padahal sudah ribuan tahun meninggalnya Sam bin Nuh, baru kemudian muncul Nabi Isa alaihissalam. Dan lantas kemudian Sam bin Nuh itu masih merasakan bekas-bekas sakaratul maut. Padahal dia seorang Nabi Allah. Bagaimana dengan kita yang lebih banyak dosa kepada Allah SWT. Semoga Allah mengampuni kita dengan dosa-dosa kita, meskipun harus melalui kesakitan dengan sakaratul maut. Allah menghadiahi kita dengan ampunan dan juga terselamatkan dari siksaan api neraka kelak. Ya, semoga Allah SWT. Nah, itu yang pertama. Jadi Bismillah itu salah satu firman Allah yang menggetarkan jagat perayatan, begitu mafhumnya. Ya, jadi salah satu ayat yang sangat kalau dalam istilahnya itu adalah sab'ul masan, ya, yaitu 7 ayat yang menggemparkan. Yaitu salah satunya adalah Bismillah. Alif Lam Mim. Ya, disebutkan Alif Lam Mim di sini, Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika. Hanya Allah yang tahu artinya. Alif Lam Mim itu Allahu a'lamu bimuradihi, hanya Allah yang tahu maksudnya. Kenapa kemudian diucap ayat ini dimulai dengan Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalika ay hadza. Dzalika ini berarti kitab ini. Dzalikal kitabu ay hadzal kitabu. Ya, kitab ini. Kalau dalam i'rabnya ini, sebagian ulama mengatakan bahwasanya Alkitabu itu adalah badal. Ya, kalau belajar ilmu nahwu mendalam, itu badal itu seperti apa? Ada pula yang menyatakan itu Alkitabu itu adalah atful bayan. Jadi apapun posisi dari dzalika, maka itu kemudian menjadi isim ma'rifah yang terletak setelah. Ya, isim ma'rifah al yang terletak setelah isim isyarah itu paling-paling jadi badal ataukah jadi atful bayan, yang berarti ini. Jadi apapun posisinya, isim isyarah itu nanti akan ikut. Nah, apa barisnya Alkitab. Jadi kalau posisi bidzalika itu didahului oleh harfu jar umpama, maka Alkitabu jadi Alkitabi. Ya, kalau seperti itu. Nah, karena dzalika berada di awal kalimat, maka dia marfu, kedudukannya sebagai mubtada. Maka Alkitabu akhirnya mengikuti baris yang seharusnya menjadi baris dari dzalika, yakni marfu pula. Makanya dibaca dzalikal kitabu. Alkitabu yakni yang dimaksud Alkitabu di sini alladzi yaqra'uhu Muhammadun. Sesungguhnya yang kitab yang dimaksud di sini adalah kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan kepada para sahabat Muhammadun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud. Jadi tidak bisa kemudian dipahami seperti paham orang-orang
yang lain bahwa Alkitab yang dimaksud di sini adalah Yahudi dan Nasrani, tidak boleh. Itu justru sangat-sangat justru sebenarnya adalah itu menghina daripada ayat Allah Subhanahu wa taala dan memaksakan. Seperti pernah ada pernyataan dari seseorang yang dianggap ulama bahwa yang dimaksud Alkitab itu adalah Injil dan Injil, Taurat dan Zabur. Bukan demikian. Tapi yang dimaksud hadzal kitabu, dzalikal kitabu, itu Alkitab yang dimaksud di sini adalah alladzi yaqra'uhu Muhammadun, yang dibaca Muhammad kepada umatnya. La raiba fihi. La raiba ay la syakka. Raiba itu bisa diartikan sebagai tidak ada kecurigaan sedikit pun. Tidak ada tuduhan-tuduhan sedikit pun. Nah, juga bisa diartikan tidak ada keraguan-raguan yang terkandung di dalamnya. Fihi. Fihi itu yang terkandung di dalamnya, baik itu kemudian apa-apa yang berada dalam kandungan Al-Quran ataupun kemudian hasil yang dihasilkan dari Al-Quran itu ketika diterapkan itu sedikit pun tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Ya. Annahu min indillahi, bahwa sesungguhnya itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlatul nafi khabrun, dan jumlah maksudnya la raibah itu kedudukannya adalah fi mahalli raf'in, itu berada dalam kedudukan marfu, yakni khabar daripada zalika. Kemudian wa mubtada'uhu, dan khabrun, mubtada'uhu, dan mubtada'nya itu adalah zalika, wal isyaratu bihi litta'dhim. Kata isim isyarah di sini kenapa kok tidak menyebutkan hadza, ya, kitab ini, tetapi kok disebutkan sebagai zalika, itu karena mafhumnya adalah litta'dhim, itu dalam rangka pengagungan. Ya, sebagai contoh lah umpama begini. Kalau kita nyebut ini, itu nunjuknya yang dekat-dekat. Beda kalau saya umpama nunjuknya yang itu. Nah, itu gitulah kalau orang Jawa itu. Kalau orang Bugis mah nggak punya standarisasi tunjukan begitu. Tapi kalau orang Jawa itu ada. Kalau nunjuknya pakai ini, berarti itu amat dimuliakan, ya gitu. Ditakdim. Hudan. Hudan di sini adalah khobrusani, hadin, ya, petunjuk Allah SWT. Petunjuk di sini, mohon maaf Bapak-bapak sekalian, hudan yang dimaksud petunjuk di sini bukan yang dimaksud petunjuk adalah seperti yang kita pahami. Ini pernah dikisahkan ada seorang Pak Haji yang bisanya hanya bahasa Bugis dan bahasa Indonesia khas Bugis. Berangkat ke Tanah Suci, jalan-jalan di pasar-pasar Tanah Suci di Mekah, tahu-tahu tiba-tiba hilang, nggak tahu jalannya pulang ke mana. Jadi untuk ke masjid kok kenapa semua nggak ada lagi yang hidungnya pesek, ini semua hidungnya mancung semua. Ini orang Arab semua ini. Lah, kayak apa ini? Akhirnya kemudian istrinya karena sudah mendekati buka puasa waktu itu, karena di bulan Ramadan mereka berumrah, ya karena mendekati buka puasa, malu-malu juga ngomong kita ini hilang dan sebagainya, akhirnya mendekati orang-orang. Kebetulan ada orang Yaman di situ yang lagi siap-siap untuk buka puasa. Akhirnya dia dekati orang Yaman tersebut, lantas berkata, karena istrinya, kita kan pernah dulu belajar sama Ustadz Hakim terjemahan surah Al-Fatihah dalam bahasa Bugis. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, akhirnya itu dihafal mati. Akhirnya datang ngomong sama orang Arab tersebut, lantas mengucapkan ihdinas sirata masjidil haram. Ya, orang Sulawesi itu kalau pakai M akhirnya itu pasti NG. Ya, wallahu alam, jangan salahkan, itu memang sudah menjadi logatnya. Ya, ihdinas sirata masjidil haram.
Ya tunjukilah kami jalan menuju Masjidil Haram. Orang-orang Arab di situ pada ketawaan semua. Bukan itu yang dimaksud. Ya tetapi mau diapa, karena memang orang Arab ngerti maksudnya. Akhirnya setelah buka puasa mereka dijamu dengan makanan orang-orang sana. Setelah itu kemudian dipersilahkan diantar sama seorang orang tua sambil dipegang tangannya. Setelah dipegang tangannya sampai pas begitu jalannya itu sudah lurus betul, lantas orang Arab tersebut berkata, mustaqim, siratal mustaqim. Wow, akhirnya mafhum, gitu. Akhirnya paham. Jadi hada di sini itu adalah petunjuk yang dapat mengantarkan diri kita, ya, yang mengantarkan diri kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itulah yang dimaksud pula di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih." Ya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala arsala rasulahu, yang mengutus rasulnya bil huda, dengan membawa petunjuk. Jadi kalau mungkin bahasanya mungkin kayak map gitu. Orang tahu mungkin untuk ke Monas itu tahu, tetapi untuk jalur lewat mana dan sebagainya, mana yang kemudian ini ganjil genap dan lain sebagainya, mana itu nggak tahu jalur-jalur lewat mana. Apalagi kalau kayak orang seperti saya, untuk tahu jalur di Jakarta ini belum tahu semua untuk bisa sampai ke tempat itu. Meskipun saya tahu Bekasi, saya tahu Tanah Abang dan sebagainya, tetapi saya tidak tahu jalur ke sananya. Nah, meskipun kita tahu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap membutuhkan petunjuk yang dapat mengantarkan diri kita itu ke sana. Jadi hudan, makanya disebut di sini hadin. Dan khoblusani ini kalau menurut kitab ini, hudan itu adalah khobar kedua daripada dzalikal kitab. Jadi kabar pertamanya itu adalah jumlah isim la, yakni raiba, dan khobarnya fihi itu dijumlah menjadi khobar min mubtada'in dzalika. Nah, kemudian hudan itu juga adalah khobar yang kedua. Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud di sini orang-orang yang bertakwa adalah as-sairina ila taqwa biimtisalil awamiri wajtinabun nawahihi liittiqaihim bidzalikan nar. Bidzalikan nari, ya. As-sairina ila taqwa, orang yang berusaha menuju takwa. Orang yang berusaha untuk ke jalan takwa itu. Dengan cara apa? Biimtisalil awamiri, dengan cara mengimtisalkan dirinya dengan segala apa yang diperintahkan Allah. Maksudnya menjalankan semua perintah Allah. Imtisal itu kalau orang jadi mencontoh, asal katanya masalah, mislun. Artinya apa yang menjadi perintah Allah itulah yang menjadi tuntunan di dalam kehidupannya. Jadi mencontohnya persis seperti apa yang diperintahkan. Ya, begitu yang dimaksud biimtisalil awamir wajtinabun nawahihi, lantas kemudian membelakangi ataukah berbalik atau meninggalkan segala apa yang nawahihi, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, liittiqahim bidzalikan nari, karena supaya mereka itu terjauhkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaannya kemudian seperti apa, siapa orang-orang yang bertakwa itu? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna ay yusaddiquna. Yakni orang-orang yang betul-betul percaya. Orang-orang yang percaya yakni yusaddiquna, yakni membenarkan. Membenarkan kalau sebenarnya kalau dalam bahasa kita, mungkin karena bahasa Indonesia mungkin karena nggak tepat kalau dikatakan yusaddiqun itu membenarkan. Seakan-akan syariat Islam itu salah, akhirnya kemudian dibenarkan. Bukan demikian. Maksudnya apa yang dibenarkan oleh Al-Quran
maka dia pun juga ikut serta menjalankannya. Apa yang dianggap benar oleh Al-Quran, maka itu pula yang menjadi standar kebenaran mereka. Itu yang maksud yusaddiquna. Ya. Jadi orang yang beriman itu betul-betul percaya dan membenarkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kemudian kita yakin, percaya bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbagai macam hukum, maka tuntutannya adalah dia berusaha menjalankan hal itu sepenuhnya untuk mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Contoh umpama Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maka orang yang yusaddiquna maka akan langsung menjalankan. Karena yang dimaksud sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, orang yang beriman itu nampak dari dua hal. Yang pertama, dari apa yang mereka ucapkan dan dari apa yang mereka lakukan. Ya. Kalau menurut Syekh Imamul Ghazali yang dimaksud iman itu sifatnya, karakter imannya itu adalah yang pertama itu adalah tasdiqul jazim. Tasdiqu bil qalbi. Di dalam hatinya membenarkan sepenuhnya apa yang diperintahkan ataukah apa-apa yang berasal dari Allah. Semua keimanannya dibenarkan semua. Jadi tidak pandang, ibaratnya umpama ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru aja pulang dari langit. Lantas kemudian Abu Bakar As-Siddiq diberitahu bahwa apakah engkau masih percaya Muhammad? Demikian dan demikian, bahwa sesungguhnya tadi malam dia katanya baru pulang dari Palestina, lantas kemudian naik ke langit, lantas kemudian malam itu juga pulang dan sebelum subuh sudah sampai. Apakah engkau percaya? Abu Bakar As-Siddiq lantas kemudian datang menemui Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, apakah benar engkau tadi malam melakukan demikian dan demikian sebagaimana yang diceritakan orang-orang? Katanya, benar ya Rasulullah. Maka apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, aku bersaksi bahwa sesungguhnya semua yang engkau katakan itu benar, sehingga dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena tindakan tersebut. Dan Rasulullah memberinya gelar sebagai As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Ketika ada orang muslim munafik itu datang menemui Rasulullah, dan kemudian orang ini diperkarakan oleh seorang Nasrani, di riwayat yang lain diperkarakan oleh seorang Yahudi, tentang orang munafik ini, muslim ini yang suka memindah-mindahkan batas tanahnya. Lantas kemudian Rasulullah memerintahkan dan menetapkan hukumnya bahwasanya hak tanah orang tersebut itu harus dikembalikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan berdasarkan kesaksian-kesaksian. Si munafik ini justru kemudian malah berargumen, ya Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya aku termasuk orang yang membenarkan engkau, mengimani apa-apa yang engkau turunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin engkau malah menyalahkan aku lantas membenarkan orang yang justru menjatuhkan vonis salah kepada aku, sementara yang engkau benarkan adalah si Yahudi ini yang jelas-jelas ia tidak mengimani engkau. Nah, namun sesuai dengan keputusan yang sudah diputuskan, ya orang tersebut Rasulullah tetap menetapkan memang demikianlah. Nah, orang ini tidak mau menerima keputusan Rasulullah sampai datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar justru menetapkan semua yang dikatakan Muhammad itu benar. Maka terimalah apa yang diputuskan Rasulullah SAW. Jadi itu ringkasannya, meskipun agak panjang ringkasan kisahnya tentang ini, karena orang ini karena tidak menerima pendapat Rasulullah, keputusan Rasulullah dalam pengadilan itu, juga tidak menerima penetapan pembenaran yang kemudian dilakukan oleh Abu Bakar, datang ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab malah memenggal orang itu. Ya.
Ya, karena tidak menerima keputusan Rasulullah. Turun ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi seperti itu. Wahai kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dimaksud di sini alladzina yu'minuna yang nantinya yang termasuk as-sairina ila taqwa. Itu yang pertama adalah dia betul-betul percaya dan kemudian bersikap sebenar-benarnya sikap daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bil ghaibi terhadap yang gaib. Ya, mereka percaya sepenuhnya kepada yang gaib. Di sini diterjemahkan bima ghaba anhu minal ba'si wal jannati wan nari. Jadi terhadap perkara-perkara yang gaib atas mereka, baik itu al-ba'si hari pembalasan, wal jannah juga surga, wanari dan nar. Min di sini itu bukan dari, tapi makna sebagian, ya, sebagian daripada yang gaib. Perlu kita ketahui hanya Allah satu-satunya yang gaib. Sisanya itu hanya digaibkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka dan surga itu nggak gaib, digaibkan Allah bagi kita. Malaikat itu nggak gaib, hanya digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu penjelasan sebagian ulama-ulama, terutama dari kalangan ulama di pesantren di Sulawesi Selatan. Jadi orang-orang yang membenarkan apa-apa yang gaib, dia bertindak mengharapkan pertolongan dari Allah kelak pada yaumil hisab, mengharapkan pertolongan supaya kemudian diselamatkan Allah dan dipersilahkan masuk ke dalam surga. Padahal perkara itu belum terjadi bagi mereka, masih gaib, tetapi dia mengarahkan aktivitasnya karena untuk mengharapkan itu dan mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan pertolongan Allah yang padahal jelas-jelas gaib baginya, yang tidak pernah ditemui, tetapi tetap istiqomah menjalankan itulah yang dimaksud itu mengimani yang gaib. Ya, seperti sekarang, tidak di antara kita tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, Rasulullah pun nggak pernah bertemu. Baik itu di dunia sekarang, bahkan di dalam mimpi juga kita tidak pernah bertemu mungkin dengan Rasulullah. Pernah Aminul Ummah, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah itu menemui Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasul, siapa yang lebih baik dari kami? Di mana kami sesungguhnya aslamna ma'aka, kami berislam, kami ini masuk Islam bersama engkau, berada di tanganmu ya Rasul. Dan kami juga berjihad denganmu ya Rasul, berjuang membela agama Allah, bahkan sampai menumpahkan darah bersama engkau. Adakah yang lebih baik dari kami?" Kata Rasulullah, "Na'am." Siapa mereka? Kata Rasulullah, "Qaumun, orang-orang yang datang ba'dakum, jadi setelah kalian, di mana mereka beriman kepadaku, padahal walam yarawni, padahal mereka itu tidak pernah melihat aku." Jadi ini kalau umpama kita tetap istiqomah dengan keimanan kita, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kualitas keimanan dan kedudukan kita itu jauh lebih baik daripada mereka-mereka yang pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain itu dari Imam Ahmad itu menjelaskan bahwa mereka berhak atas pahala 40 kali pahala sahabat dibandingkan satu dengan mereka. Kenapa? Karena mereka beriman tanpa pernah bertemu dengan Rasulullah. Sementara para sahabat beriman karena ia pernah bertemu dengan Rasulullah. Itu gaib bagi kita. Contoh lain, umpama ketika salah satu komandan Romawi, jenderal terhebat Romawi pada perang Yarmuk, itu sebelum terjadinya perang Yarmuk itu bisa dibaca di dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Itu dikisahkan bahwasanya Khalid bin Walid pada perang Yarmuk itu ditantang oleh salah satu komandan Romawi yang hebat. Ya, kalau di namanya itu agak-agak susah, Jarohus yang saya tahu ya. Itu disebutkan bahwasanya Jarrah ini
menantang Khalid bin Walid. Aku tantang engkau wahai Khalid untuk mati di tempat ini. Nah, tapi sebelum itu terjadi, maka aku ingin bertanya kepadamu beberapa hal. Nah, akhirnya kemudian Khalid menyarungkan pedangnya lantas mendekat. Jadi kuda mereka itu seperti ini, saking dekatnya. Terjadilah pertanyaan dialog itu. Yang salah satu pertanyaannya, wahai Khalid, kalau ada orang yang masuk Islam hari ini, bagaimana kedudukan mereka? Kata Khalid bin Walid, apa yang menjadi kewajiban atas kami sama wajibnya dengan apa terhadap mereka, terhadap orang-orang yang masuk Islam hari ini. Apa yang kemudian menjadi hak kami dari agama ini, dari Allah SWT, menjadi hak mereka pula. Namun kalau engkau bertanya, mana yang lebih baik antara kami ataukah mereka, sungguh orang yang masuk Islam hari ini jauh lebih baik dari kami. Itu kata Khalid bin Walid waktu itu. Lantas disanggah, wahai Khalid, bagaimana mungkin engkau mengatakan orang ini, orang yang masuk Islam hari ini itu jauh lebih baik daripada kalian? Sementara kalian bertemu dengan Nabi itu, mendengarkan wahyu langsung darinya, melihat bagaimana gerak-geriknya, bagaimana mereka mengamalkan itu. Namun lantas kemudian dijawab oleh Khalid bin Walid, benar, sudah sepantasnya kami beriman kepadanya, sebab kami melihat wahyu itu bagaimana turun dan Nabi itu. Namun sekedar sungguh orang-orang yang masuk Islam hari ini, mereka tetap beriman kepada Allah, padahal mereka tidak pernah menyaksikan seperti yang kami saksikan. Sungguh mereka jauh lebih baik dari kami. Jarahus langsung mengangkat perisainya lantas melemparkannya dan berkata, ya Khalid, aslimni, Islamkan aku. Maka itu kisah yang cukup mengharukan sekali dalam perang Yarmuk itu, karena salah satu komandan pasukan Romawi itu langsung menyatakan keislamannya pada saat itu. Namun kemudian dalam perang itu komandan Romawi ini meninggal, mati syahid, padahal belum melakukan apapun selain sholat sunat 2 rakaat. Ya. Dikisahkan ketika Khalid bin Walid berdiri di atas jenazahnya, di depan jenazahnya, Khalid bin Walid berkata, sungguh Allah lebih mencintaimu dariku, sebab engkau belum melakukan apapun, namun Allah menghadiahimu dengan syahid, sementara aku masih harus tetap berdiri sampai hari ini. Nah, jadi ini peluang bagi kita sebenarnya sebagai orang-orang yang masih banyak yang gaib bagi kita. Ya, termasuk gaibnya kita terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga surganya. Makanya orang yang beriman, yakni orang yang membenarkan, artinya mereka bertindak, berbuat sesuai dengan apa yang diimani berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka tidak pernah melihat apa yang digadang-gadangin Allah untuknya. Baik itu surga itu maupun neraka Allah Subhanahu wa taala maupun yaumul hisab. Semoga kita semua bisa terselamatkan di sisi Allah kelak di akhirat dari hal ini. Ya. Kemudian wa yuqimunas salata. Yuqimunas salata ya'tuna biha bihuquqiha. Ya, kalau dalam terjemahan biasa ini kita maknanya memenuhi hak-hak daripada salat itu. Jadi mengambil atau mendatangkan hak-hak daripada salat itu. Bukan yaqumunas salat, tetapi yuqimunas salat. Jadi di sini bisa bermakna khusus, yakni khassah, yakni menegakkan sholat sebagaimana sholat 5 waktu dan sholat-sholat yang lain. Bisa juga bermakna umum, yakni bermakna yuqimuna, yakni menegakkan hukum-hukum yang setara dengan hukum-hukum sholat. Kalau menurut orang-orang Sulawesi, di dalam bahasa orang Sulawesi itu sempajat tepetu, artinya sholat yang tak pernah berhenti, yakni memenuhi hak-hak sholat itu adalah memenuhi hak sholat, yakni ruku dan sujudnya, tindakan apapun yang dia lakukan di atas muka bumi, semua berdasarkan tuntunan perintah Allah. Nah, kalau sekarang ini umat jauh dari hal itu. Kenapa? Kita tidak menjalankan as-sholah itu sendiri, yakni hukum-hukum Allah secara keseluruhan. Tidak mengantarkan kehidupan kita berdasarkan apa yang diperintahkan Allah, yakni semua hukum-hukum Allah. Justru kita hanya mengambil sebagian-sebagian yang terjadi sekarang. Apalagi kalau urusan sholat 5 waktu kita sekarang sudah dipreteli
Nggak boleh sholat kalau nggak jarang-jarang. Kenapa? Harus protokol kesehatan, mengikuti WHO. Jadi sekarang ini sudah ada 2 nabinya umat Islam. Yang sebelumnya Nabi Muhammad, yang nggak sah sholat jamaahnya, itu kalau tidak rapat dan lurus. Sebagaimana hadis Nabi, sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sekarang harus dijarang-jarangin. Alasannya apa? Berdasarkan Nabi baru, yakni WHO. Nah itu dalam sholatnya umat Islam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka yang dimaksud di sini wa yuqimunas shalah itu adalah menegakkan hukum-hukum sholat itu sendiri di dalam kehidupan kita. Makanya dalam satu hadis Nabi menyampaikan bahwasanya akan datang masa pemimpin yang kalian laknat, mereka pun juga melaknat kalian. Akan datang masa pula pemimpin yang kalian cintai, mereka mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Namun ada pula nanti pemimpin yang akan datang menimpa kalian, berada di tengah-tengah kalian itu, yang kalian laknat dan mereka pun balas melaknat kalian. Dan kalian pula kemudian membenci mereka, mereka pun juga lebih membenci kalian. Lantas sahabat bertanya, "Afala nunabidhuhum bisayf ya Rasulullah?" Apakah kami harus meluruskan mereka dengan pedang? Kata Rasulullah, "La ma'aqamu fikumus shalah." Nah, as-shalah di sini itu tidak bermakna sholat 5 waktu saja, tetapi bermakna umum as-shalah. Makanya dalam kitab-kitab siasah itu amir itu ada 2. Ada namanya amir mal, dan yang kedua ada amir kharaj, dan ada amir as-shalah. Jadi amir as-shalah ini adalah mengurusi seluruh urusan-urusan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat selain dari harta. Nah itu yang disebut. Jadi makna as-shalah di sini itu tidak terbatas pada kita kalau sudah sholat saja udah selamat. Enggak demikian, akan tetapi menegakkan sholat itu dan hak-hak sholat itu sendiri, yakni taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di luar maupun di dalam sholatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum itu a'tainahum. Terhadap apa-apa yang direzekikan Allah, yang diberikan kepada mereka, yunfiqun, yakni yunfiquna fi ta'atillah, mereka menafkahkannya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan kemudian membelanjakannya itu dengan cara tidak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tentunya bukan hanya dari sisi niatnya di sini, akan tetapi seluruh yang berkaitan dengannya. Baik itu dari sisi niatnya maupun dari sisi cara. Karena niat sebagus apapun, kalau cara pengamalannya keliru, maka juga tidak dianggap mengamalkan. Contohlah begini ya. Kalau orang sholat, kalau sholat 5 waktu, tiba-tiba meninggal di dalam sholat, itu status hukum orang ini meninggal di dalam sholat ini kira-kira husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ya bagi kita mungkin husnul khotimah mafhumnya. Kenapa orang meninggal dalam sholat? Tapi kalau pertanyaannya, orang itu tadi sholat, lantas kemudian sebenarnya sholatnya batal karena kentut, tetapi karena malu untuk keluar mengambil wudhu, maka akhirnya dia tetap menjalankan sholat itu. Kira-kira kalau dia melakukan itu tiba-tiba meninggal, itu hukumnya dia mati husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah itu artinya batal. Atau umpama ada orang yang sudah menjalankan semua syarat dan rukunnya sholat, tapi ada satu rukun syarat dari sholat itu yang tidak mau, yakni tidak mau menghadap kiblat, dengan alasannya bahwa dimanapun wajah kalian hadapkan, ya disitulah wajah Allah. Akhirnya dia sholat itu tidak mau menghadap kiblat, meninggal dia. Kira-kira sholatnya orang tersebut meninggal dalam sholat dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Apakah bisa dipakai malayudroku kuluhu layudroku kuluhu, apa yang tidak bisa dijalankan semua bukan berarti ditinggalkan semua? Ini bisa nggak dipakai kaidah ini? Nggak bisa. Nah maka disinilah pentingnya semua tindakan itu betul-betul mengikuti tata aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lillah di sini itu bukan hanya karena niatnya, tetapi juga dengan tata cara pelaksanaan. Mulai daripada persoalan kita sejak bangun sampai dalam persoalan pemerintahan, semuanya tidak hanya lillah saja.
Lillah dalam arti hanya niatnya karena Allah. Tetapi cara pengamalan dan pelaksanaannya pun juga harus sesuai dengan fi ta'atillah, dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, karena kajian ini juga berlanjut, semoga pada malam hari ini itu, karena ini baru awalan itu, semoga malam hari ini dan dilanjutkan lagi dalam malam-malam Ahad selanjutnya itu dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu itu tidak perlu banyak-banyak. Ya, yang penting bagaimana kita bisa mengamalkan sepenuhnya sesuai dengan tuntunan-tuntunan Allah, dan kemudian dengan niat dan mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Saya kira itu. Semoga Allah merahmati kita semua. Sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bala itu. Sekedar informasi Bapak-Bapak sekalian, bala yang sekarang ini menimpa seperti corona, tsunami, itu sebenarnya masuknya kategori bala yang ringan. Cukup kita bersabar saja, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memberi. Kalau kita bersabar dan ridho atas takdir yang diberikan kepada Allah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Kalau tahu-tahu tiba-tiba kita sampai bawa meninggal, itu masuk kategori husnul khotimah. Ya, kalau kayak umpama datang tsunami atau kena corona tiba-tiba, dia bersabar, ridho terhadap apa yang menjadi keputusan Allah, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri sambil ikhtiar. Dalam kondisi itu tiba-tiba dia meninggal karena memang datang ajalnya, sungguh orang itu masuk kategori husnul khotimah. Namun kalau enggak, maka dia berhak atas ampunan Allah. Itu bala yang masih kecil. Namun bala yang berat itu adalah bala yang berkaitan dan menimpa agama, menimpa umat ini dalam ketidaktaatan. Bala yang menimpa Islam dan umat Islam dalam hal ini diam-diam saja, maka mereka bersabar sekalipun mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis itu, dikatakan, sayati ala ummati zamanun, akan datang masa yang akan menimpa umatku, butunuhum alihatuhum, perut mereka itulah sesembahannya, wadananiruhum dinuhum, dan dinar atau duit itu menjadi agamanya. Artinya mereka itu menyembah perut, bertindak siap mati demi perut. Kemudian standar kebenarannya sangat terikat kepada berapa banyak bayarannya. Nah itu, la yabqa minal imani illa ismu, tidak tersisa dari keimanannya kecuali tinggal nama Muhammad, Abdullah. Lah kalau bukan namanya nama-nama Arab, ya sudah tidak bisa dibedakan lagi. Tidak bisa dibedakan antara nama Muhammad dan nama Matius, sulit dibedakan. Dalam hal tindakan, tindakannya Muhammad dan sekarang ini Matius hampir mirip dari sisi namanya. Mereka bisa dikenal sebagai mukmin karena nama. Naudzubillah. Wala yabqa minal islami illa rasmuhu, dan tidak tersisa dari keislaman mereka kecuali tinggal ritual. Wala yabqa minal qur'ani illa darsuhu, dan tidak tersisa dari Al-Qur'an itu kecuali tinggal pelajaran-pelajarannya. Lihatlah universitas-universitas menghasilkan ahli tafsir, menghasilkan ahli fikih, menghasilkan ahli Al-Qur'an. Namun tak satu pun daripada ayat-ayat yang menjadi tuntunan Allah dalam Al-Quran itu menjadi pedoman di dalam kehidupan mereka, menjadi standar dan pandangan hidup di dalam kehidupan mereka. Nah ini, takutnya ini menimpa kita. Masajiduhum amirah, masjid-masjid itu ramai, wahya kharbun minal huda, namun kosong dari petunjuk Allah. Wa ulama'uhum, dan orang-orang alim di kalangan mereka itu asyarru khalqillah, menjadi seburuk-buruknya ciptaan Allah. Tidak digunakan ilmu itu untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak digunakan ilmu itu untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Maka mereka menjadi orang yang sehina-hinanya manusia. Asyarru khalqillah. Kata Rasulullah, fahina idzin, jika hal ini terjadi, ibtalahumullahu bi arba'ati khisalin, maka
Ketika hal itu terjadi, maka Allah akan menurunkan 4 jenis bala. Yang pertama, jurus sultan, penguasa yang diktator. Yang kedua, wadulmul wulad, dan wali yang dolim. Nah, para gubernur-gubernur yang dolim, wadulmul hukam, dan para pemutus-pemutus perkara hukum di tengah-tengah manusia itu yang dolim. Lantas kemudian waqahtum minaz zaman. Ya. Coba lihat saja di pengadilan-pengadilan kita. Apa salahnya Habibana Habib Rizik yang justru ditimpakan masalah seperti ini. Diperkarakanlah dan lain sebagainya. Padahal beliau adalah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini waqahtum minaz zaman, dan mereka tersisihkan dari zaman itu. Sahabat bertanya, aya'budunal asnam, ya Rasulullah, apakah mereka itu menyembah berhala? Lantas Rasulullah menjawab, kullu dirhamin sonamu. Setiap dirham, atau kalau dirham itu kan duit kecil, kalau dinar duit gede. Ya, dirham itu duit receh-recehan yang ada di tangan mereka itu sonamun, itu adalah sesembahan. Berhala-berhala mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini semoga bala ini diam-diam saja. Kalau ini menimpa kita, diam-diam saja kita, maka dosa besar. Gak ada alasan. Kata guru kami itu pernah berkata, al mautu khairum minal haya. Kalau umpama ini terjadi pada umat, maka mati jauh lebih baik daripada hidup. Kalau kita hanya bisa bersabar, maka mati lebih baik dari hidup. Namun kalau kita tetap hidup, maka kita mau tidak mau, kalau ingin selamat, mau tidak mau harus memohon pertolongan dan berusaha mengubah itu dengan lisan kita. Nah, ini bala yang berat, dan semoga kita semua diselamatkan Allah dari bala ini dan menjadikan kita tetap bertakwa sepenuhnya kepada Allah, menjadi corong-corong pengemban agama Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, apapun resikonya, kita tetap mengemban hal itu. Saya kira itu, semoga Allah merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan membaca ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya basital yadaini bil 'atiyah, ya man idza rufi'at ilayya qubul 'abdi kafa, ya man tanazzaha fi dhatihi wa sifatihi al-ahadiyah an yakuna lahu fiha nadhair wa ashbah, ya man tafarrada bil baqa'i wal qidam wal azaliyah, ya man la yurja ghairuhu wa la yughbalu ala siwa, ya man istanada al-anam ila qudratil qayyumiyyah warshada bi fadlihi man istarshadahu wastada. Allahumma bi anwarikal qudsiyah allati adahat min dhulumatis syakki tuja, wa natawassalu ilayka bi syarfid dhatil muhammadiyah wa man huwa akhirul anbiya'i bi suratihi wa awwaluhum bi ma'na, wa bi alihi kawakibi amnil bariyah wa safinatis salamati wa النجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم يبتغون فضلا من الله أن توفقنا يا ربنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية، أن توفقنا يا ربنا في الأقوال والأعمال لإخلاص النية. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن الماء البارد. اللهم انصر من نصر الدين واحزل من حزل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هداني الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.